Oke, sharing santai kedua sama Narecoder dengan narasumber dari manakah ini? Ini yang baru lulus S2. Wow, Liando. Makasih loh. Wah, langsung ngasih materi Liando. Hari ini kita kenalan sama IRP. Terus terang aku belum terlalu ngeh juga sih sama IRP. Kayaknya banyak diskusi kita hari ini ya. Teman-teman kalau ada yang mau diskusi nanti atau sharing-sharing, silakan aja. Nah, setelah ini langsung aku serahkan aja deh sama Liando untuk memaparkan materinya. Silakan Liando. Perkenalkan, nama saya Liando Darmawan Hasibuan. Di sini kita bawain materi kenalan sama ERP. Kemarin itu ada beberapa problem di ERP di Jakarta. Banyak perusahaan-perusahaan yang pengen ngebuat yang namanya ERP, tapi konsep ERP sendiri nggak tahu. Makanya saya mau nyampaikan buat kita kenalan dulu ERP itu seperti apa. Yang pertama, yang namanya ERP itu akronim yang merupakan singkatan dari Enterprise Resource Management, proses konsolidasi pengumpulan dan pengorganisasian data bisnis melalui rangkaian perangkat lunak terintegrasi. Software ERP biasanya berisi aplikasi yang mengotomatisasi fungsi bisnis seperti produksi, laporan penjualan, akuntansi, dan lain-lain. ERP sendiri itu ditemukannya agak lama, cukup tua. Dengan pertama itu yang dikenal dulu itu namanya Economic Order Quantity. Itu sistem penjadwalan berbasis kertas. Biasanya sistem ini ditemukan untuk manufacturing untuk pembuatan dulu itu mesin-mesin kertas itu kan waktu ngejadwalin pembuatannya kayak koran. Kalau print koran itu dari mulai kertas itu datang sampai jadi koran, itu kita harus tahu kuantiti yang diperlukan berapa, habis itu tintanya berapa, ininya berapa, makanya lahirlah Economic Order Quantity gitu. Kemudian di tahun 1960 yang namanya Economic Order Quantity tadi itu berubah namanya jadi MRP. Tuh, ya MRP dikembangkannya 1960. Kemudian MRP tadi itu berubah lagi menjadi manufacturing MRP 2. Kemudian sampai tahun 1990 lahirlah ERP. ERP ini sistem yang cukup lama karena dimulai itu tahun 1990, sebelum internet ada pun dia udah ada. Nah, makanya itu biasanya orang kalau misalnya nanya apa sebenarnya sih ERP itu, ERP yang sekarang yang orang tahu itu biasanya memungkinkan kebesaran mencakup otomatisasi. Kemampuan ERP ini mengotomatisasikan tugas-tugas umum yang membosankan, termasuk entry pesanan, penggajian, akuntansi, pembuatan faktur, pelaporan, dan lain-lain. Kemudian model ERP yang dikembangkan saat ini untuk yang open source yang paling terkenal itu biasanya Odoo. Model open source development memungkinkan kami, ini saya ambil kutipannya dari website Odoo, dia bilang modal open source development Odoo memungkinkan kami untuk memanfaatkan jasa ribuan developer dan pakar bisnis untuk membangun ekosistem aplikasi bisnis terintegrasi penuh yang terbesar di dunia. Dengan desain modern dan elegan, framework Odoo mempunyai fitur yang unik. Hal ini memungkinkan kami untuk komunitas memberikan sambungan itu memberikan kontribusi penuh. Jadi di Odoo itu udah masuk semua yang tadi namanya finansial, human resource, CRM, sampai dengan penggajian segala macam dia udah masuk semua. Nah, kalau yang tadinya kita bicara open source tadi Odoo, ada satu lagi yang namanya Enterprise ERP. Enterprise ERP ini kalau Odoo tadi itu pengembangannya sendiri itu membutuhkan developer yang handal untuk mengembangkan sistem dari Odoo sendiri. Kalau ERP Enterprise dia itu udah jadi. Biasanya tuh yang paling terkenal itu SAP, kemudian Navision dari Microsoft Dynamics. Lalu kalau dari Indonesia yang saya tahu tuh ada Orlansoft. Orlansoft ini kalau nggak salah perusahaannya asal Surabaya. Dia udah integrasi beberapa perusahaan-perusahaan besar termasuk Sampurna dan
Kalau nggak salah perbankan juga dia udah ada juga. Kenapa saya bahas ERP ini? Itu pertama karena di harga jual ERP itu sampai sekarang tuh nggak turun. Misalnya contoh nih, harga aplikasinya saja tuh mencapai 10.000 US dollar. Kalau misalnya kursnya 120, kalau kita pakai kurs 12.000 itu sekitar 120 juta. Itu untuk program yang dimana usernya cuma dapat 3. Kalau misalnya ada tambahan user lagi, dia nambah lagi 2.000 dolar. Jadi sekitar 24 juta. Kalau misalnya kita mau nambah 17, sekitar 400 juta. Jadi total keseluruhan harga aplikasi untuk 20 user itu sekitarnya ada 528 juta. Itu untuk 1 tahun biasanya. Pengalaman saya tuh ada instalasi ERP dengan perusahaan retail secara nasional, kontraknya tuh 5 tahun, itu 3 miliar cuma dapat 20 user. Jadi ERP itu enterprise system di mana ininya sasaran bisnisnya tuh bukan lagi yang UKM komersil, tapi lebih ke arah B2B, business to business. Makanya rata-rata penjualan ERP di beberapa perusahaan itu meningkat pesat. Microsoft juga tambahan untuk ERP mereka yang Microsoft Dynamics 365 ini, mereka tuh kalau nggak salah lebih menguntungin daripada Microsoft Office-nya sendiri. Karena di sana mereka sudah integrasi server dan lain-lain. ERP sendiri sekarang juga ke arah cloud. Kalau sekarang kita masuk ke cloud system, biasanya ERP sekarang tuh ada mulai 700 ribuan, 600 ribuan, tapi nggak ada selengkap Microsoft Dynamics atau SAP. Kalau dari aku itu aja tentang ERP. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, kalau ada mau berbagi bisa dibagikan. Mungkin ada contohnya nggak? Apa aplikasi ERP yang jadi seperti apa sih? Lihat. Kalau tadi kan kita udah bilang kalau yang ini kita kasih contoh nih, Odo nih yang gratisnya versi internasional lah gratisnya. Jadi yang tadi langganan gitu, gratis. Iya gratis tapi ada harganya. Gimana ya bilangnya? Oke, kalau coba gratis tuh. Jadi biasanya mungkin di beda fitur kali ya. Lebih biasanya di report sih kalau misalnya untuk harga dan lain. Tapi pengembang Odo bisa dapatkan dengan full ini loh. Kalau misalnya bisa buat login-nya dia biasanya dapat full lisensinya, kita bisa ngakalin. Mirip kayak CMS WordPress. Jadi di Odo sendiri itu yang paling ada di perusahaan kan, yang paling penting itu kan untuk meningkatkan penjualan. Biasanya itu ada sistem yang namanya CRM, POS, sama ini kalau penjualan ini reportnya. Kemudian integrasi layanan, kalau proyek kita kenalnya tuh PMO, Project Manager Online biasanya. Biasanya kalau yang suka gunain aplikasi biasanya lebih ke arah contoh paling ini untuk manajemen proyek bisnis biasanya itu ada kayak Trello gitu ya. Ya, lebih ke Trello. Kalau Trello tuh kayak sprint kan konsepnya kan. Iya, betul. Jadi dia konsep sprint, jadi ada proyeknya habis itu ada proyek, ada time set, kemudian biasanya ada bantuan gitu. Kemudian di satunya ada permudah pekerjaan Anda dengan inventaris, MRP. Kalau inventaris kan udah tahu semua buat nyimpan barang. Kalau MRP ini buat mesin. Kemudian pembelian, mereka juga untuk situs website e-commerce juga bisa dari Odo. Untuk kelola keuangan dia punya faktur dan akuntansi. Di pemasaran dia juga punya yang namanya pemasaran email sama otomasi pemasaran. Sedangkan untuk pengembangannya ada Odo SH. Ini banyak lagi fitur-fitur yang ada di Odo. Aku sendiri belum
belum pernah yang memang implementasi penuh satu perusahaan pakai Odoo, karena kebanyakan biasanya mereka maunya pakai SAP atau pakai Zoho, atau pakai Dynamics dan lain-lain biasanya. Ada yang emang full beli langsung dari ini buat online shop. Biasanya tuh lebih ke arah pergudangan, penjualan, sama return. Jadi sebenarnya ini aplikasi ERP ini lebih menguntungkan untuk lingkar C lah bilangnya, untuk apa tingkat manajemen. Jadi mereka bisa ngambil keputusan dengan data yang ada di lapangan secara real time. Misalnya dana yang udah dikumpulkan dari mulai pembelian sampai pendapatan itu udah langsung ketahuan secara real time. Oh, dana di perusahaannya ada sekian, itu langsung ketahuan. Wih, mantap ya. Ini Odoo ini bedanya yang berbayar sama yang gratis apa? Biasanya ya untuk perbedaannya di Odoo sendiri itu di Odoo sendiri dia Berarti semua di PC bisa pakai ini ya? di Odoo sendiri dia ini apa namanya kan untuk pemilihan yang kayak yang seperti tadi mereka tuh ada mengenakan cas kalau misalnya mau pakai software punya mereka. Maksudnya software yang di Odoo sendiri tuh kayak istilahnya dia udah teruji gitu Kak. Jadi kan ada yang bawaan yang gratis, ada yang udah teruji. Nih, kalau udah teruji dia kalau misalnya totalan bisa dilihat di sini kan dia itu ada $72 untuk 1 bulan. Jadi mereka tuh punya integrasi sistem sendiri. Kayak kalau misalnya untuk logistik kita tuh tahu namanya Raja Ongkir kan. Buat ongkir, nah di Odoo tuh punya integrasi sistem sendiri yang emang menghimpun itu. Dia udah bisa semua, misalnya untuk kalau mereka ada feedback, tapi kalau nggak salah di Odoo juga ada yang ngembangin buat Raja Ongkir bisa masuk Odoo. Nah, kayak gini kan ada Delha Express, habis itu ada Point, ada shipping, itu mereka sudah masuk semua. Jadi yang namanya ERP tadi itu untuk ngebantu perusahaan menangani carut marut mereka lah. Lebih banyak analisisnya. Jadi transaksinya tuh nanti bisa kebaca juga gitu. Iya, semua transaksi itu bakal kebaca. Kalau misalnya dia punya satu usaha kayak gitu kan, dia semuanya udah kebaca ke tracking semua. Tapi dia nggak bisa ngebantu analisis ke depannya mau jadi apa, itu nggak bisa. Kalau ke sana nanti masuknya ke data science langsung. Data scientific ke sana. ERP itu cuma nyediain data. Ini data nih. Data dikumpulin secara real time intinya. Tapi nginput datanya dari aplikasi itu? Iya, dari aplikasi ini. Ya diinput manual kayak biasa. Jadi bikin laporan ya kayak gitu. Kalau di kita yang emang lulusan IT kayaknya nginput data tuh kayak udah ketinggalan zaman. Maunya grabbing dari beberapa data di luar ya, kan. Maksud tuh gitu, bisa gitu mungkin si Odoo ya? Bisa. Kalau Odoo ada fitur yang namanya tuh ini integrasi ekstra. Misalnya untuk yang tadi yang contohnya kan kayak Raja Ongkir, habis itu yang kedua tuh misalnya transaksi untuk telunjuk.com, kalau tahu dia bisa ngumpulin harga dari mulai Shopee, Tokopedia dan lain-lain buat analisis. Tapi itu masuknya udah nggak ERP lagi. Nanti itu tambahnya untuk data science. Makanya untuk ERP dan data science itu ada pemisahnya, emang benar-benar harus pisah gitu. Intinya alternatif ERP ini. ERP itu lebih ke arah mengumpulkan data secara real time sih kalau memang penjelasan, buat ngebantu buat mutusin. Kalau misalnya data science itu sudah jadi keputusannya udah tahu. Kalau misalnya kita punya misalnya uang sekian, ini harus diputar tanggal sekian, bulan sekian begitu. Tapi kalau misalnya di ERP dia masih cuma data baku aja. Ini ada uangnya segini, habis itu ada utang segini gitu. Jadi dia nggak tahu ini mau diapain kalau ERP. Tapi kalau data science nanti arahnya ke sana. Kalau ngomongin data science ya. Asik jatuhnya.
Tapi penggunanya sekarang sorry motong. Berarti untuk perusahaan-perusahaan yang udah gede ya, atau ada contoh yang masih UMKM gitu mungkin yang menggunakan, atau yang udah ERP sekarang untuk UMKM belum deh. UMKM belum ya? untuk UMKM hanya untuk pos aja biasanya. Kalau kayak kopi shop itu biasanya cuma pos aja, mereka belum ada ERP-nya, belum ada CRM-nya biasanya untuk pos. Kebanyakan ya ERP itu yang udah perusahaan skala nasional kayak Rokok. Habis itu ini Alfamart punya ERP sendiri, itu Alfamart Indomart udah integrate semua. Contoh paling simpel sebenarnya kalau kita lihat Indomart tuh tiap hari itu ada diskon berubah-ubah. Itu dia ngambil keputusannya udah dari ERP, mereka combine lagi sama data science. Jadi misalnya hari ini ada masuk barang sekian gitu kan. Nah, barang yang tadinya tuh ada penurunan harga rupanya, mereka bisa kasih diskon barang yang ready stock di pasaran gitu. Jadi semua sistemnya terintegrasi kayak gitu. Kompleks juga berarti, pekerjaan gede ini berarti. Iya, ERP ini pekerjaan yang lumayan besar lah. Wajar sih. Harganya juga gede. Untuk di ini sendiri di bandara juga ada ERP-nya yang emang, tapi kontrak kalau kita bicara bandara sama terminal itu biasanya gede-gede, di atas, bahkan bulanannya di atas 1,5 M untuk ERP sendiri gitu. Kalau bicara nilai kontrak. Makanya kalau mau bidik besar sekalian pakai ERP. Tawarkan ke perusahaan-perusahaan gede. Tapi kalau misalnya media massa kayak Kaltengpos itu belum pakai ERP juga. Walaupun itu udah masuk hitungan perusahaan media paling gede di Kalteng. Mereka masih pakai ini, masih manual kayak Excel. Apakah belum terlalu butuh juga, atau sebenarnya butuh cuman belum aja pakai menurutmu? Kalau untuk ERP waktu ditanyakan sebenarnya ERP ini masuknya hitungan baru tahun 90-an. Dia kan ininya masuknya baru 90-an. Jadi beberapa orang-orang yang udah direktur udah besar, mereka lebih percaya dengan data yang dikumpulkan secara manual dari beberapa manajerial dibanding gunakan ERP. Makanya ERP tadi sebenarnya datanya lu sudah langsung dapat real time. Biasanya data paling penting itu kan saldo kita sama hutang kita, kredit sama debit. Kalau misalnya kita udah dapat yang namanya itu, kita udah tahu mau dikemanain uang-uang tadi kan. Nah, sementara yang di perusahaan-perusahaan di Kalteng itu nggak ada yang nerapin kayak gitu. Adapun biasanya kayak itu sejenis, misalnya perbankan, tapi itu kan kita nggak bisa bilang perusahaan di Kalteng kan, itu perusahaannya nasional kayak gitu. Yang kita bilang yang lokal sendiri pun ERP masih belum kepake. Nah, sedangkan yang kenapa saya bahas ERP ini, di Jakarta sekarang lagi peralihan. Banyak perusahaan-perusahaan retail gede yang pengen bikin ERP kayak gitu. ERP-nya kostum. Oh, salah nggak kalau aku nangkepnya gini? Odo ini mirip sama, kalau ini untuk ERP, kalau kayak perbandingan itu kayak model untuk LMS. Iya. Ya lebih bilangnya open source. Kalau misalnya kita yang website mobil itu biasanya taunya Blogger, WordPress. Kalau misalnya ini ada Market 45, bukan Market 45, ya Shopee untuk ini marketplace. Jadi ada versi gratis untuk tiap-tiap hal-hal yang ada di yang emang berbayar. Tapi namanya gratis kan perlu effort yang lebih gede. Iya. Nah, kalau kita dari developernya, keuntungannya tuh gimana? Maksudnya gini, menjalin membuat bisnisnya gitu loh dengan ERP ini nawarin ke perusahaan seperti itu. Efisiensi. Kalau kemarin cara nawarin yang ekstrim ya di perusahaan. Kemarin itu ada perusahaan untuk kain.
konveksi kayak gitu, nawarinnya gini, kalau Bapak pakai ERP kami, Bapak nggak perlu lagi bayar manajer keuangan, manajer pemasaran, sama manajer iklan. Jadi setelah dia dengar nggak perlu lagi bayar orang yang tadi, dia mau pakai. Karena kan tugas manajer tadi yang mengumpulkan data-data tadi, dia jadi perlunya cuma biasanya untuk staff ini untuk supervisor gitu, untuk level supervisor aja dia perlu. Dia nggak perlu lagi level-level manajer, apalagi level-level general manager untuk secara konveksi. Dan setelah dia pakai, dia sendiri bilang untuk apa namanya tuh kualitas konveksi tadi, dia bisa yang tadinya baju celana atau baju tadi rusak 10 atau 20 itu dia bisa langsung kejar ke ini distributor. Yang tadinya dia perlu 4-5 bulan baru menyelesaikan masalahnya, 1 bulan udah kelar. Jadi mereka ada peningkatan penjualan di 20-30%. Dengan yang namanya tadi ERP tadi kan untuk ini kan informasi real time kan segala macam jenis informasi. Oke, kalau dari sisi developernya sendiri gampang nggak sih membuat sebuah ERP buat suatu perusahaan? Misal contoh pakai Udo aja nih, pengembangannya gampang nggak? Kalau bicara Komunitasnya, dukungan komunitasnya mungkin ya yang berbau pengembangan sistemnya. Kalau di Telegram tuh ada pengembang Odo. Kemarin aku terakhir ngecek, itu minimal rank gaji mereka itu di atas 10 juta minimal. Saking sulitnya. Sulit banget berarti. Iya, karena Ini, Odo ini udah ini drag and integrasi. drop atau gimana ini nanti? Enggak drag and iya, fiturnya udah ada. Dia nggak drag and drop. Lebih ke arah apa namanya tuh pemakaian aja kayak gitu. Nyeting gitu ya? Ya setup, habis itu dia bisa nambahin. WordPress kan lebih mirip kayak gitu. Sekarang pun aku nggak tahu combine bahasanya sekarang Java atau PHP. Karena dia udah nyampur semua di situ. JavaScript-nya jalan, habis itu entah dia manggil DB-nya pakai Java atau pakai Spring atau pakai PHP, mereka nyampur semua di Odoo. Oh, ada ngodingnya juga? Ada ngodingnya. Internet-nya juga ada. Kesulitannya gimana? Kata mereka sih kesulitannya tuh sewaktu untuk ini pertukaran data. Di API-nya? Iya, untuk di ERP itu masalah yang paling ini data, biasanya ada data-data palsu. Misalnya si operator itu salah insert kayak gitu. Itu agak ribet kalau misalnya kita perbaikan kayak gitu. Nah, biasanya ya, itu tapi kan itu kan human error kan. Dan human error tuh yang jadi masalah ini. Masalah iya, paling apalagi kalau datanya banyak ya. Iya. Di Indonesia. Yang mana nih yang error deh? Iya. Iya, itu tapi kan masalah lain. Itu kan waktu implementasi kan bukti dulu development. Tapi secara generik bisa dipakai lagi gitu. Ya, desain front end dulu ya kali ya. Iya. Kalau mau buat dari nol juga bisa gitu. Karena Odoo ini namanya kalau berbayar. Kalau di Telegram tuh ada namanya Odoo Indonesia. Bisa diakses di situ, mereka menghimpun orang-orang yang emang engineer ERP-nya Odoo. Jadi ada yang share di sini Odoo Indonesia di Telegram. Kalau mau ngecek, biasanya mereka nge-share hasil kerjaan mereka gitu di Odoo. Kalau bicara tentang ERP Odoo.
Sama satu lagi dong. Cara nentuin harga atau biaya ke klien gimana? Relatif. Dilema itu. Aduh, serba salah kata. Itu relatif, Kak. Jadi apa namanya, kita nggak bisa juga gini, istilahnya kan nggak mungkin kan ngeyakinin lalat kalau misalnya yang namanya bunga tuh lebih indah dari sampah kan. Tetap lalat tuh kan di sampah terus kan. Wow. Ngeri kali analoginya. Iya. Tapi ya paling nggak tips lah. Apa indikator-indikatornya gitu kan. Biasanya yang Bisa ngasih pertama range kan. kalau yang ini, kalau dari manajer penjualan yang ngomong, pertama tuh pertama yang perlu ditetapkan untuk harga yang namanya ERP tadi itu, mereka nggak mau dengar yang namanya otomatisasi, real time dan lain-lain tuh nggak mau. Kalau kita jualan, oh ini bakal nanti bagus Pak, otomatis nanti real time, dia nggak bakal itu. Itu yang tertarik kayak gitu biasanya untuk engineer yang lebih tertarik buat beli-beli kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita bilang kayak gitu, ini ada peningkatan pendapatan per tahun 30% kalau pakai itu langsung matuk biasanya. Mau kasih harga setengah M pun bisa dimakan. Karena waktu aku dengar sales, aku pernah ketemu yang salesnya Orlan Shop, itu ngomongnya smooth banget. Jadi ngomongnya, ini nanti nggak perlu lagi pakai developer Pak, kita support developernya. Nanti kalau misalnya mau penggunaan, penerapan, implementasi ada nanti gitu kelasnya. Habis itu nanti kalau misalnya ada masalah bisa langsung dibantu kayak gitu. Peningkatan pendapatan dijamin, kalau enggak uang kembali kayak gitu kan, dengan skema bisnis yang ada dan lain-lain. Pas sudah pakai hilang mereka, udah bayar hilang. Jadi kebanyakan lab service sih Kak, lebih ke lab service kayak gimana supaya kita tuh ngebayangin kalau kita tuh kalau nawarin ke orang, kita bayarin dia background-nya apa dulu pertama, background-nya baru bisa kita tembak di harga berapa kan kayak gitu. Oke, berarti nyesuaiin klien. Iya, kalau Bedain misalnya kalau individual, instansi sama swasta berarti. tergantung ini. Soalnya kalau jualin kayak gitu tuh nggak bisa yang langsung tembak sekian kita dengar dulu kayak gitu. Ada juga teknik yang tarik menarik kan kayak gitu. Oh ini susah kan kayak gitu. Oh kayak gini. Jadi lebih banyak dia dengar susahnya, dia bakal mikir mahal kayak gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang emang asal sebut, oh ini sekian jadi kan kayak gitu. Atau dia buka internet, oh ini ada 700.000 di Bukalapak. Kenapa aku nggak beli kan kayak gitu. Coba aja beli gitu. Banyak sebenarnya indikator yang untuk menjual itu nggak ada benchmark, nggak ada yang emang kita harus kayak gini nggak bisa kayak gitu. Emang kita tuh harus adaptasi dengan orangnya baru bisa kejual. Makanya kalau buka yang namanya Orlan Shop tadi atau SAP atau yang namanya Microsoft Lab itu dia nggak pernah ngasih harga baku. Jadi harga tuh belakangan, kontak by email gitu. Kalau misalnya besar itu kontak by email kayak gitu terus. Jadi nggak ada standarisasi untuk software itu buat ngasih harga kayak gitu. Menarik. Gimana belajarnya biar bisa jadi developer kayak gini dong? Kalau di developer, aku bukan developer Odo sih sebenarnya, cuma 2-3 kali aja buat di situ. Kalau untuk developer yang lain, ya belajarnya lebih banyak tuh, saranku bukan jadi programming ya, lebih banyak jadi sistem analis, menjawab kebutuhan pelanggan. Karena kalau misalnya programmer bisa dicari, kalau misalnya sistem analis itu susah. Dia bisa nganalisis, ya.
soalnya gimana contoh gampangnya gitu. Bedanya sama analis sama programmer. Programmer itu contoh gampang, perumpamaan itu tukang. Analis itu perumpamaan arsitek. Tahu kan bedanya gajinya arsitek sama tukang tadi kan? Menarik. Balak kita, boleh di baju. Pasti balak. Katakan bang pasti balak. Karena kebanyakan di di kota-kota besar programmer banyak Kak. Tapi yang bisa ngejawab kebutuhan pelanggan itu susah. Makanya sekarang kalau ada kastanya, sistem analis biasanya di atas. Di bawah tuh programmernya gitu. Oke, gimana yang lain? Ada pertanyaan nggak nih? Atau yang tertarik dengan open source ERP? Boleh ditanggapi, boleh nanya-nanya juga. Silakan yang lain mau nambahin atau nanya. Mumpung gratis nih sama Kakak Liando. Di luar tema juga boleh kan Kak nanya kalau mau. Boleh. Bebas sudah. Lakinya Diana masih menggunakan itu ya? Kamu Siapa? ngomong juga dia siapa? Bang Agus mungkin Bang Agus Agustinus mau menyampaikan sesuatu atau mau sharing sama kita? Gitu. Ada Hayadi, Elto. Soalnya kemarin kan bahasnya programming, jadi tegang-tegang banget dilihat kan kemarin. Iya benar, kemarin tegang banget. Iya, ngomongin coding, ini ngomongin apa nih? Sekarang kan kita kalau ERP kan ngomonginnya duit. Nah, itu dia. Lebih smooth lah, jadi lebih tahu lah gambaran kalau misalnya di di TI itu nggak cuma jadi program, implementer juga ada. Ya jadi jangan belajar coding terus ya. Ya, berarti next temanya sistem analis menarik kayaknya nanti bagus. Oh iya ya. Oh tuh gimana ya itu? Iya, aku setuju. Baik Kak Dodo. Nah, Siapa ya bisa ada tuh. membuka mata kan? Boleh. Ada yang bisa nggak bawa ini? Sistem analis sama bisnis analis sama nggak dong? Beda. Ya. Sistem analis itu kan biasanya kebanyakan anak-anak IT, kalau bisnis analis biasanya anak ekonomi, MBI, manajemen bisnis teknologi biasanya kebanyakan. Biasanya untuk yang bisnis analis tuh kebanyakan mereka untuk yang gabung sama informatikanya atau yang analis sistem. Digabung ada bisnis analis, ada sistem analis, ada yang gabung dua-duanya tuh ada. Tapi kalau bisnis analis biasanya development. Contoh paling kelihatannya sih bisnis analis tuh tahu simpati loop kan, yang sudah dipakai sampai sekarang. Itu brand simpati loop itu buatnya bukan dari Telkomnya, jadi mereka kontrak bisnis analis profesional buat yang namanya kartu tadi, yang namanya iklannya simpati loop tadi. Sekarang booming, mereka tetap dapat profit. Bisnis analis biasanya mereka yang kerja untuk menganalisis skema bisnis yang menguntungkan kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia mengalami kerugian, bisnis analis itu bertanggung jawab penuh biasanya untuk
mengembalikan kerugian. Yang saya tahu ya di itu chat apa tadi? Ada chat apa? Menarik juga. Nanti kalau teman-teman ada kenalan sistem analis, bolehlah diajak sharing-sharing ya. Anda mungkin ada temannya, ya bolehlah diajak sharing-sharing. Ya. Biar itu nggak melulu Jadi programmer kan. Atau larinya kerjanya nanti bingung gitu. Karena mikirnya terus luas pandangan nih. Iya, apa namanya? Di ini kami ada di satu circle kayak gitu kan di ini. Jadi programmer itu kata mereka kasta paling rendahnya TI. Kalau yang paling tingginya CTO kan. Chief Technology Officer-nya itu udah paling tinggi. Jadi kalau programmer udah itu kasta paling rendah tuh. Malah di bawah staff kadang-kadang ada. Oh iya juga sih. Ya, buat ininya. Karena TI itu semakin tinggi dia programmer itu bekal utama dia. Habis itu kedua, kalau dia udah bisa program dia harus bisa nganalis. Kalau udah bisa nganalis dia harus ngerti proses bisnis. Kalau ngerti lagi proses bisnis dia udah tuh baru bisa jadi ini dikatakan bisa menghandle semua jenis IT. Makanya jangan heran kalau misalnya kalau TI disuruh benerin kipas angin, benerin ini karena memang apa namanya tuh TI di luar sana tuh serba bisa. Itu emang jokesnya emang kayak gitu, emang bener-bener di luar namanya TI bisa apa aja. Karena tadi dia hampir punya dalam satu perusahaan dia hampir punya tanggung jawab 55% dibanding CEO biasanya. Kalau CTO-nya nggak bagus saat ini di kondisi sekarang, perusahaannya bisa runtuh. Karena apa-apa teknologi sekarang. Bahkan sekarang hal yang paling sesederhana mungkin di tempat saya itu absensi, itu sekarang di-handle-nya IT, orang-orang IT. Jadi absensinya dari handphone, terus dipoto, terus di ini koordinatnya kekirim sama jam ininya. Yap, menarik ya. Nah, gini nih, biasanya kan klien tuh pasti cari titik celah kelemahannya lah gitu. Kalau bicara tentang ERP nih, kalau mereka mungkin bertanya keamanan datanya seperti apa, apalagi kan ada transaksi segala macam, itu gimana ya cara kita menjamin data mereka ya akan aman gitu? Nah, kebanyakan biasanya untuk ngejawab itu biasanya kita pakai enkripsi. Sekarang udah ada banyak yang pakai blockchain untuk tiap ini pertukaran datanya. Ada juga kalau misalnya di Laravel udah pakai token, nggak pakai season lagi kayak biasa di PHP kan, udah ada token. Terus kalau yang paling ini udah token gitu. Banyak sih jenis-jenis untuk untuk mengamankannya. Tapi itu secara teknis kan ngomongnya. Tapi kalau misalnya kita ngomong dengan konsumen biasanya datanya aman. Yang tahu datanya tuh biasanya teknisi, bilang aja yang tahu datanya itu cuma teknisi sama bapak kan, gitu. Sama yang akses. Karena kalau misalnya ditembus pun itu biasanya ada lubang di sistem itu biasanya dua, dari dalam nggak mungkin sistem itu bisa tembus dari luar. Walaupun ada bilang kan nggak ada sistem yang aman, tapi sebenarnya nggak mungkin kayaknya sistem itu bisa tembus dari luar tanpa bisa diakses ke server. Jadi ada skema juga orang dalam ikut bermain. Nah, biasanya meyakinkan kayak gitu. Kalau untuk bahasa marketingnya, ini data centernya sama dengan data center punya website Indonesia. Karena data center di Indonesia yang bahkan dipakai di rumah web itu cuma ada di Bogor, yang di bawah itu. Data centernya cuma ada di situ kalau Indonesia.
Kalau di Singapura cuma satu gedung aja kayak gitu. Jadi gedung-gedung data center itu emang berada di tempat-tempat yang aman gitu. Meyakinkan mereka dengan kayak gitu kan. Tapi ada juga sih yang beberapa yang emang nggak percaya, oh ini bisa tebus, oh ini kayak gitu. Itu kembali lagi gimana sebenarnya dia mencari itu datanya disalahgunakannya ke arah mana kan kayak gitu. Biasanya penjualan nggak gitu riskan sih untuk data penjualan, kecuali data itu jatuh ke tangan ini kompetitor. Yang paling riskan biasanya data personal malah pribadi, KTP dan lain-lain itu lebih lebih berbahaya. Data CRM-nya kalau sampai jatuh udah kayak Tokopedia kemarin kan. Betul. Iya. Padahal sekarang udah pakai blockchain semua datanya. Bahkan transaksi udah pakai blockchain. Kapan-kapan deh ada yang bawain materi blockchain itu lebih lagi hype tuh. Blockchain. Ada teman blockchain. Ayo diajakin buat sharing. Oh ya, di sini juga ada Pak Robi. Nah, teman-teman yang belum Halo, kenal. selamat sore. Oke, Pak. Sore, Ya. Pak. Sore. Saya sambil mendengarkan ya, sebab lagi di jalan. Oh ya, terima kasih Pak sudah bersedia. Sama. Nah, menarik nih. Kalau biayanya nawarin ke klien start from berapa deh? Starter. Kalau saya yang nawarin. Halo Kak, kalau apa tadi Kak? Ya, kalau nawarin ke klien start from berapa kalau? Oh, start from-nya. Tadi di slide kayaknya udah aku bilang deh. Kalau IRB ya. Lewat berarti aku. Lihat mana Lisensi dari ERP-nya ya. iya tadi IRB-nya starter untuk seri. Oh ini. Harga normal untuk IRB 1 tahun itu 528 juta yang ada di Jakarta. Ini datanya aku ambil data tahun 2000 berapa tuh yang kursnya 12.000? 2011 atau 2010? Itu 528 juta. Kemarin itu perusahaan terakhir yang aku ikut di situ itu untuk kontrak 5 tahunnya 3 miliar untuk IRB. Wow. Makanya IRB benar-benar Berani invest di iya. Jadi Karena mau dibanding bayar manusianya gitu loh maksudnya. Iya, karena lebih dia jadi cuma starternya supervisor paling tinggi, nggak perlu manajer. Decision makernya cuma CEO-nya aja bisa. IRB itu. Ya terus manusianya kerja apa dong nih? Ya makanya itu kalau dia dengan 528 juta dia mencat beberapa petinggi itu udah lumayan. Karena rata-rata kan starter manager itu biasanya 30-40 juta gajinya. Pecat 8 untung dia. Tapi itu kembali lagi sih sebenarnya marketingnya emang apa benar-benar CRM-nya bisa digunakan dengan baik. Habis itu kalau misalnya dari HRS-nya bisa enggak gitu, human resource-nya gitu. Kembali lagi ke penerapannya, si supervisor tadi benar-benar bisa enggak buat yang namanya aplikasi tadi benar diterapkan dengan baik. Makanya IRB itu rata-rata biasanya setelah kontrak
dia ada training dulu 3 bulan atau 4 bulan kayak gitu training ERP-nya karena sistemnya benar-benar ribet. Tapi kalau memang benar-benar udah diterapkan, dia untuk decision maker-nya mudah kayak gitu. Dia mau gerak mau survive misalnya mengembangkan ke beberapa kota, dia udah enak kalau ERP-nya jalan gitu. Salah satu komponen dari ERP kan kalau misalnya di penjualan tuh ada POS. Dari situ aja kita udah ngehemat buku catatan penjualan gitu. Kalau di pergudangan, transaksi pergudangan, apalagi misalnya ditambah barcode dan lain-lain, location widgetnya ada, mau dia barang misalnya dia punya pabrik beras kayak gitu, dia tahu lokasi truk-truknya di mana sekarang saat ini. Banyak kalau untuk level perusahaan gede ya 500 juta tuh kecil 1 tahun gitu kan buat dia mengembangkan menaikkan 30-40%. Kembali lagi kalau di Kalimantan, di Kalteng, ERP ini udah bisa nggak kan gitu. Karena mainnya istilahnya kalau dia perusahaannya syarat utamanya menurut saya syarat utamanya dia harus memonopoli minimal 70% pangsa pasar dia. Misalnya dia jualan baju, minimal konsumennya 70%. Baru ERP itu benar-benar bisa diterapkan. Kalau misalnya di bawah itu, dia harus kerja keras pakai ERP-nya. Iya. Kalau untuk contoh yang paling ini agensi sih, ada kan untuk informasi aja, Larabelli kan salah satu subkontraktor dari beberapa agensi besar gitu kan. Jadi ada beberapa agensi yang emang mereka menerapkan ERP dioptimasikan di CRM-nya, Customer Relation. Jadi dia di CRM mereka terapin, mereka punya konsumen itu 1 bulan ada 30 proyek mangkir. Untuk 1 bulan proyek IT mangkir, mulai dari ada yang buat website profil, ada yang buat buat sistem, ada yang buat lain-lain kayak gitu. Jadi mereka udah setelah menerapkan CRM-nya itu udah optimasi bagus, kita yang ini udah bisa ngebayangin, oh ini bakal meningkatkan profit berapa ini. Itu di bidang jasa. Kalau di bidang-bidang lain mungkin lebih bagus. Tapi kembali lagi pangsa pasar tadi kan gitu. Jangan misalnya coffee shop di ERP kan itu udah enggak ini. Jadi dia udah punya 20 coffee shop mungkin di ERP kan masuk akal ya gitu. Franchise gitu ya, Mbak? Iya, franchise. Misalnya kalau misalnya bisnis-bisnis yang kecil di ERP kan itu makan kos gede. Nah, tapi karena kita di Kalteng ini kebanyakan bisnis yang UMKM, kayaknya kita harus menemukan deh kira-kira semacam ERP tapi cocok buat di UMKM. Nah, itu kayaknya lebih ada pasarnya deh kalau di Kalteng. UMKM migrasi, bukan mau ini ya, migrasi ke pos aja susah, Pak. Nah, itu dia sih. UMKM tuh dimigrasin ke posnya gratis itu susah. Misalnya kita ada beberapa software host, ada kalau tahu buku kas, itu kan gratis. Migrasi ke situ aja dia susah, gitu. Buat catatan pembelanjaan kayak gitu. Apalagi dia diinikan untuk sekelas, karena dia konsepnya UMKM, udah di luar ERP sebenarnya, di luar lingkup ERP. Kalau mau diterapkan bagus, emang benar ini. Cuman untuk 1-2 orang kayaknya menerapin ERP itu nggak cocok. Untuk cuma misalnya 2-3 orang ERP nggak cocok. Karena UMKM kan biasanya pegang paling 2-3 orang untuk ininya kayak gitu. Aku nggak tahu ya kalau misalnya kayak jualan beras berpuluh-puluh ton masih bilang UMKM.
ada suaranya kayak gitu. Iya. Emang sih masalah kita untuk migrasi ke digital entah apapun itu masih bukan dia sih, masih apa ya? Masih agak sulit lah ya. Agak sulit. Di ini ada ini sendiri. Aku di Jakarta tuh kan ada teman partai anak Perindo. Ya. Jadi kami ada bahas untuk IRP masalah IRP untuk ini untuk yang sumber daya ini tadi bahan pokok waktu itu yang lagi disinggung gula karena gula mau naik kan. Jadi bahkan di ini sendiri di di level DPRD dia nggak mau menerapkan sistem digital. Jadi kami bilang kami bisa catat dari setiap kebun-kebun yang ada itu berapa jumlah yang memang harus panen. Karena waktu itu kondisi mereka tuh gagal, ada yang gagal panen terus naik harga gula tuh naik. Gula yang sekarang itu naik kan. Jadi mereka ke DPRD mau istilahnya mau mendigitalisasikan biar nanti di backing sama anak-anak IT di sana. Jadi ini aplikasinya benar-benar pure gratis untuk di level DPR di DPR mereka kan untuk benar-benar gratis dan mau emang dimigrasiin. Cuman masalahnya waktu itu yang banyak orang-orang berkepentingan nggak mau semuanya jadi digital. Karena rupanya pas diselidikin ada yang main, ada yang nilap sampai 100 ton gulanya gitu. Ada yang 50 ton entah kemana ditimbun gitu. Jadi kalau misalnya dari level pemerintah sendiri nggak ada kontribusi buat yang namanya mendigitalisasikan, kita sendiri susah. Padahal kalau secara data banyak harga-harga bahan pokoknya yang emang sengaja dinaikkan. Yang kita tahu harganya berapa kayak gitu, tahu-tahu naik kan gitu kan. Dan di sana lagi mencoba untuk buat pemuda partai di sana lagi ngecoba buat mendigitalisasikan. Tapi itu tadi bentuk lagi ke lembaga pemerintahan. Kalau misalnya nih bayangan aja nih suatu saat satu Indonesia digitalisasi integrasi, kita bisa tahu harga gula tuh naik kapan, kita bisa tahu harga beras itu naiknya kapan. Jadi kita bisa beli beras lebih cepat, misalnya hari ini beras tuh 9.000, besok 8.000, itu bisa tahu dan bisa tahu jumlah beras di Indonesia tuh berapa. Jadi kita impornya nggak asal. Soalnya di Jawa Barat itu beras ada satu gudang tuh busuk ada gula satu gudang itu emang udah expired ada. Demi mendukung harga tetap naik tadi itu mereka yang namanya makelar tuh berani nyimpan barang-barang kebutuhan pokok tuh biarin. Itu banyak ditemukan di kota besar kayak gitu kasusnya. Digitalisasi sebenarnya mudah kalau memang semuanya integrate. Semua lapisan masyarakat itu sebenarnya mendukung. Contoh paling umum aja semua orang punya Facebook sekarang. Karena nggak ada kepentingan di situ, makanya orang punya Facebook. Kalau ada kepentingan, mungkin Facebook tuh perlu KTP sekarang. Perlu identitas, kayak gitu. Tapi karena nggak ada kepentingan, ya tetap berjalan digitalisasi mereka tadi. Itu ini ya, bahan renungan. Bener juga. Iya. Bukan karena kita negaranya terbelakang butuh kayak gitu kan, tapi kembali lagi itu ada kepentingan yang emang bisa ngehalangin buat hal-hal kayak gitu. Ada yang mau nanggapin nggak atau ada yang mau diskusi nih teman-teman? Ada yang baru gabung nih Hizbullah, Indah, ada Rashid juga. Anto, Ma'ruf.